ini mau jadi apa aku nanti nggak tahu gitu. Ngamen, sore itu ngamen, gimana cara aku hidup nih gitu. Yang harus dibenahi adalah diri kita sendiri. Kenalkan, nama saya Dista Hatmoko Adi. Aku tuh kuliah dulu sebenarnya nggak ada basic tuh untuk ke makanan ya, nggak ada pengolahan makanan, nggak ada, karena basic kuliahku tuh dulu diploma aja teknik mesin. Terus baru S1-nya saya ambil ekonomi, S2-nya juga saya ekonomi. Jadi dari awal, dari SMA tuh aku udah seneng otak-atik motor, jadi udah bantu paman di bengkel gitu, di sebuah bengkel motor. Jadi pulang sekolah yang lain pada main, aku di bengkel. Jadi sambil belajar menyalurkan hobi sama dapat duit lah itu. Terus kuliah di Jogja juga sama, jadi saya sering bisnis lah, entah jualan apa gitu. Bahkan waktu itu kalau pingin dapat sambilan ngamen sore itu ngamen, ya lumayan buat makan gitu. Terus setelah lulus kuliah pun pekerjaan saya tuh macam-macam. Lulus kuliah di desain grafis. Tapi sebelumnya kerjaanku adalah tukang sapu sama ngepel peron di stasiun Tugu. Itu selama 7 bulan. Itu karena untuk nyambung hidup waktu itu kuliah. Tahun 2005 saya belajar tentang teknisi HP sama teknisi komputer. Mainlah di situ. Jadi memang saya seneng explore lah. Itu lama, jadi mungkin saya di dunia IT sekitar 4-5 tahun. Terus 2009, 2010 malah saya ngajar di sebuah LPK di Bantul. Itu. Jadi waktu itu masih ada program PNPM apa-apa. Itu ngajar kewirausahaan sama teknisi handphone itu. Terus pulang ke Wonosobo tahun 2011. Di sini sempat nganggur, jadi pengangguran 3 bulan karena belum ada pekerjaan. Akhirnya saya buka usaha lagi, yaitu tentang teknisi handphone juga sama konter, sampai 2013. 2014, 2015 saya di dunia CV pengadaan barang. Wah, bisa membuat CV, terus malah bangkrut ya. Bangkrut bukan karena dibohongin orang, tapi karena kebodohan saya, ilmunya nggak ada gitu. Jadi 2015 di pertengahan Agustus itu, bulan Juli Agustus, aku melihat tadi tuh, saya masih kuliah S1. Kalau pulang kuliah tuh sering macet tuh daerah. Kalau mau masuk Longkrang tuh kan macet karena di situ ada salah satu penjual mie ongklok yang viral ya, rame. Jalannya macet, ya wow, macet sekali nih. Ternyata mie ongklok ini banyak peminatnya, sampai kehabisan macam-macam, sampai makannya di pinggir jalan. Ini kayaknya kekuatan mie ongklok ini luar biasa gitu. Cuma kelemahannya mie ongklok ini nggak bisa dibawa pulang, harus makan on the spot kan, itu. Hanya peluang pasarnya gede nih. Akhirnya saya riset pasar dulu, nggak bikin produk, saya nggak bikin produk. Jadi saya riset pasar itu 4 bulan lah, 3 bulan riset pasar. Kira-kira peminatnya di luar kota banyak nggak gitu. Ternyata peminatnya banyak, besar peluangnya, jadi market share-nya gede. Nah akhirnya saya riset produknya, baru 3 bulan setelah mapping pasar saya riset produk. Itu pun wah luar biasa itu, karena saya nggak punya ilmu yang mumpuni gitu, banyak belajar kemana-mana. Sempat give up, saya vakum mungkin 2 minggu give up karena nggak jadi-jadi formulasinya. Di akhir tahun kan biasanya rame tuh, bulan November, Desember Wonosobo rame kan. Itu saya bantu teman saya punya mie ongklok di daerah Sabo Alu. Waktu itu saya ngelayanin membuat teh. Jadi ada orang beli mie ongklok itu kayak anak backpacker kayaknya, cowok cewek lah gitu. Foto dulu, terus mereka tuh komentarnya tuh pedes, tapi itu yang membuat cambuk saya. Sayang nih mie ongklok ini enak-enak, nggak bisa dibawa pulang gitu. Nah setelah aku di masa give up tadi itu, wah ini kayaknya sayanya harus melanjutkan riset saya. Intinya kayak apa ya, riset and developmentku tuh jadi sampel pertama, dan saya bagi-bagikan ke teman-teman sampelnya, mereka feedbacknya positif. Di 2016 awal Januari
masuk ke pasar. Saya jual lewat online dan itu booming langsung. Waktu itu modalnya untuk bikin mie ongklok instan tuh modal awal 350.000. Saya jualan handphone tuh, saya jual handphone. Jadi aku udah nggak punya konter, udah CV udah tutup, udah ninggal utang banyak gitu. Utangnya banyak. Terus ya ini mulai dari mie ongklok ini. Jadi apa-apa sendiri kayak udah pasrahnya total itu. Ini mau jadi apa aku nanti nggak tahu gitu. Ya udah aku jalanin aja dan bener-bener sendiri. Waktu itu banyak grup di Facebook ya. Grup Facebook masih gampang masuknya waktu itu. Kita masuk, terus di situ kita bikin narasi, Mbak. Jadi itu namanya strategi pra-launching. Jadi semacam isu yang harus kita gelontorkan ke mereka. Jadi isunya misalkan, saya waktu ke grup itu nggak langsung, besok aku mah akan punya nih produk mie ongklok instan, nggak akan. Jadi mengalirkan obrolan. Jadi sebuah narasi itu terbentuk. Oh pokoknya kalau setelah masuk ke grup tuh pasti ngobrolin makanan nih gitu. Ngobrolin makanan. Nah, saya arahin ke mie ongklok gitu, mie ongklok. Nah, waktu sudah sampai titik temu narasinya udah jadi, alurnya udah jadi, baru di situ saya akan ngarahin kalau misalkan mie ongklok ini jadi instan gimana gitu. Itu namanya saya cari feedback. Nah, mereka akhirnya wah, enak nih kayaknya gitu. Bahkan mereka feedbacknya macam-macam. Nah, grup-grup mana nih yang feedbacknya bagus gitu. Waktu produk udah ada, baru produk saya masuk ke sana, nih edukasi. Ini loh mie ongklok instannya gitu. Nah, gitu. Itu efek narasi tadi itu ke booming tuh gampang banget. Saya tuh pinginnya orangnya mandiri ya. Jadi kalau behind the scene keluarga saya itu kan sebenarnya dari keluarga guru dan saya broken home gitu kan. Pengennya mandiri aja. Jadi selesai kuliah kan akhirnya diputus tuh, nggak dikirimin uang lagi gitu. Gimana cara aku hidup nih gitu. Nah akhirnya kenal temen lah, bapaknya kerja di kebersihan di Tugu. Mau nggak bantuin bapak gitu setiap sore gitu jam 3. Kerjanya apa? Ngepel sama nyapu gitu, peron gitu. Ya udah dikasih makan sama uang. Jadi waktu itu dapat berapa ya? 7.500 sampai 10.000 uangnya. Terus dapat makan nasi bungkus. Tapi kalau anak sekarang mungkin nggak mau ya, gitu. Itu beda gitu. Beda apa ya mindset gitu. Yang penting waktu itu aku hidup. Sebenarnya yang bikin down itu kita sendiri. Jadi sebelum kita mengoreksi orang lain, yang perlu kita koreksi adalah diri kita sendiri. Misalkan manajemen sholat, manajemen waktu, manajemen pekerjaan nggak boleh ditunda-tunda macam-macam. Nggak punya time schedule, terus keuangan juga buruk. Nah itu yang harus dibenahi adalah diri kita sendiri. Jadi mie ongklok instan ini dulu tercetus sebenarnya inspirasinya bukan dari ilmu ekonomi sebenarnya. Sebenarnya adalah dari kelas namanya Ulumul Quran, waktu itu membahas tentang surat Al-Alaq. Bacalah gitu. Nah waktu diterangkan tentang tafsirnya Asbabul Nuzul oleh dosennya, waktu itu Abah Khotob, rektornya yang ngajar, itu yang kepikiran ke saya tuh, kok aku buruk banget ya, jadi malah kebaca tuh diriku sendiri, manajemen buruk macam-macam. Nah itu akhirnya banyak koreksi. Nah terus kok kaitannya sama membaca pasar, membaca peluang itu kok ada gitu kan, karena saya kuliah di ekonomi juga kan, akhirnya kayak ada sinkron gitu. Nah akhirnya mulai dari situ tuh mulai lihat-lihat kayaknya peluang mie ongklok tuh gede, market share-nya besar gitu. Dari situ sebenarnya. Rumus kesuksesan tuh adalah bertemunya persiapan dan kapasitas kita dengan kesempatan yang hadir. Jadi jangan fokus pada kesempatan atau jangan fokus pada mencari kesempatan, tapi fokuslah pada mempersiapkan diri kita dan meningkatkan kapasitas kita. Jadi waktu kesempatan itu hadir, kita udah siap. Nah itu sukses. Itu aja.